Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam Klasik yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fikri Amin, kemudian ada saudara Fajar Septian, dan yang terakhir itu ada saudari Fitriah. Ya, pada kesempatan kali ini saya kebagian nasab dan kelahiran Rasulullah. Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alias Syaibatul Hamd bin Hisham bin Abdi Manaf alias Al-Mughirah bin Qusay, yaitu Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'aid bin Adnan. Itulah batas nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disepakati oleh para ulama. Setelahnya masih diperselisihkan. Akan tetapi untuk yang pasti adalah Adnan merupakan putra dari Nabi Ismail alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, kira-kira 571 Masehi, yakni pada tahun saat Abraham al-Ashram ingin menghancurkan kota Mekah dan merobohkan Ka'bah. Allah lalu menggagalkannya dengan mukjizat yang mengagumkan, seperti dalam kisah di Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah wafat ketika beliau masih di kandungan ketika umur 2 bulan. Kemudian ketika beliau lahir, beliau langsung diasuh oleh kakeknya dan disusui oleh seseorang perempuan yang berada dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah binti Abu Dhu'aib. Para perawi sirah sepakat bahwa pedalaman Bani Sa'ad pada waktu itu sedang mengalami musim kemarau yang menyebabkan keringnya ladang, peternakan, dan pertanian. Tidak lama setelah Nabi Muhammad tinggal bersama Ummi Halimah, kemudian beberapa saat langsung peternakan, pertanian, dan sebagainya itu subur. Selama keberadaan Nabi Muhammad, pedalaman Bani Sa'ad terjadilah peristiwa pembelahan dada, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau dikembalikan kepada ibunya setelah genap berumur 5 tahun. Ketika sudah berumur 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya, yaitu Ibu Aminah. Setelah itu beliau berada dalam asuhan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Setelah genap 8 tahun, beliau Abdul Muttalib meninggal dan Nabi Muhammad kecil diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, hingga 3 tahun sebelum hijrah. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Fajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Islam di Mekah, periode Mekah, maupun yang kedua sejarah Islam di Madinah atau periode Madinah. Yang pertama adalah periode Mekah. Di periode Mekah ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, kemudian yang kedua adalah dakwah Nabi secara terang-terangan. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia, di mana Nabi Muhammad SAW itu mengajak manusia untuk menyembah Allah semata-mata, bahwasanya untuk menyuruh dan meninggalkan berhala. Karena ketika itu orang-orang kafir Quraisy
mereka adalah fanatik terhadap kepercayaan mereka sendiri. Di antara orang-orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid dan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah mantan budak Rasulullah SAW, dan Abu Bakar bin Abu Quhafah. Mereka ini bertemu dengan Nabi SAW secara rahasia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, mereka pergi ke lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang Quraisy. Kemudian mereka bersama Nabi Muhammad berpindah ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat pertemuan. Yang berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 94, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Dakwah Nabi SAW secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya, dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Rasulullah SAW pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dari belenggu taklid. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan faedah atau bahaya sama sekali. Ketika Nabi SAW melihat keganasan kaum musyrik kian hari kian bertambah, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, "Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil. Di bawah kekuasaannya tidak ada seorang pun yang boleh dianiaya. Karena itulah pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita." Kemudian yang berikutnya adalah Islam pada periode Madinah. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW sudah mencapai 70 pengikut setianya, yaitu para sahabat-sahabatnya, mereka ditugaskan untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Madinah. Kemudian para sahabat itu segera bersiap-siap mengemas semua keperluannya, dan mereka berangkat ke Madinah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kecaman kaum kafir Quraisy. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar radhiyallahu an melihat kaum muslimin yang berangkat ke Madinah, ia datang kepada Rasulullah untuk meminta izin untuk berhijrah. Tetapi jawab Rasulullah, "Jangan tergesa-gesa, aku ingin peroleh izin dulu dari Allah." Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau juga mengizinkannya?" Jawab Nabi SAW, "Ya." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an meneguhkan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah. Ia lalu membeli 2 ekor unta yang dipeliharanya selama 4 bulan. Selama masa tersebut, Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir jangan-jangan Rasulullah SAW keluar dari Mekah kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang mereka. Maka diadakanlah pertemuan di Darun Nadwah atau rumah Qusay bin Kilab, tempat kaum Quraisy memutuskan segala perkara untuk membahas apa yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Setelah ditentukan hari pelaksananya, Jibril datang kepada Rasulullah SAW, memerintahkan berhijrah dan melarangnya tidur di tempat tidurnya pada malam itu. Kemudian Rasulullah SAW menemani Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan untuk menunda keberangkatannya hingga selesai mengembalikan barang-barang titipan setiap orang di Mekah yang merasa khawatir terhadap barang miliknya yang berharga. Mereka selalu menitipkan kepada Rasulullah karena mereka mengetahui kejujuran dan kesetiaan beliau di dalam menjaga barang amanah. Nabi SAW memilih saudaranya Ali untuk menggantikan tempat tidurnya di atas dipan dengan mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan Nabi SAW. Beliau pun berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam kegelapan malam. Kaum kafir Quraisy telah berkumpul mengelilingi rumah Nabi SAW dengan maksud ingin membunuhnya. Setelah Nabi SAW menempuh perjalanan yang melelahkan, Nabi tiba di Quba, sebuah tempat di dekat dengan kota Madinah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi sukacita. Nabi SAW membangun sebuah masjid Quba sebagai tempat sholat dan menyusun tugas-tugas dakwah. Nabi pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunan. Sesudah masjid itu rampung, Nabi SAW sholat Jumat dan bertindak selaku khotib yang baru pertama kali dilaksanakan
dan diisi dengan ceramah singkat. Rasulullah melakukan hal tersebut menantikan kedatangan Ali beserta perempuan dari keturunan Bani Hashim. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Peperangan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah perkembangan Islam, Rasulullah pernah beberapa kali terlibat dan turun ke medan perang demi memerangi orang-orang kafir yang mencoba untuk menghancurkan kaum muslimin. Pada masa-masa berkembangnya agama Islam, ada 5 perang besar yang pernah dialami oleh umat Islam dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama yang dilakukan kaum muslimin melawan musuh-musuhnya. Pada saat itu, kaum muslimin yang berjumlah 313 orang melakukan pertempuran melawan kaum Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Dinamakan Perang Badar karena perang ini dilakukan di suatu daerah yang bernama Badar. Badar merupakan tempat di luar Bandar Madinah. Perang Badar adalah peperangan pertama yang dilancarkan oleh penduduk kota Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu telah hijrah ke Madinah. Kekalahan kaum Quraisy Mekah dalam Perang Badar menyebabkan mereka bersumpah untuk membalas dendam, dan hal ini terjadi setahun kemudian setelah Perang Badar. Perang Uhud adalah perang yang pecah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy Mekah yang terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 27 Syawal 3 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin berjumlah 700 orang dan kaum kafir Quraisy berjumlah 3000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut dengan Perang Uhud karena perang ini terjadi pada Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan memiliki ketinggian 1000 kaki dari permukaan tengah dan panjang 5 mil. Perang ini berlangsung dengan sengit dan berakhir dengan korban tewas sebanyak 30 dan ada juga yang mengatakan 23 orang dari pasukan musuh dan 70 orang dari pasukan kaum muslim. Banyak di antara mereka yang terbunuh secara mengerikan. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Rasulullah yang tewas pada saat perang ini. Adapun Rasulullah sendiri mengalami luka-luka pada saat perang ini yang menyebabkan gigi beliau rontok dan wajah beliau berlumuran darah. Yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang ketiga yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW adalah Perang Khandaq. Khandaq berarti parit. Nama ini digunakan untuk menyebut sebuah perang yang terjadi pada tahun kelima setelah hijrah ke Madinah, tahun 627 Masehi. Perang Khandaq adalah perang umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri atas bangsa Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan. Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab yang bermakna perang gabungan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriyah menurut pendapat yang paling tepat. Sebab sebagian ulama berbeda pendapat tentang waktu terjadinya peristiwa besar ini. Yang keempat adalah Perang Khaybar. Perang berikutnya yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW adalah Perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi antara umat Islam dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. William Montgomery Watt menganggap penyebab peperangan ini adalah Yahudi Bani Nadir yang menimbulkan permusuhan melawan umat Islam. Perang ini berakhir dengan kemenangan umat Islam serta Nabi Muhammad SAW berhasil memperoleh harta, senjata, dan dukungan kabilah setempat.
Kemudian yang kelima adalah Perang Mu'tah. Setelah Perang Khaybar, setahun kemudian ada lagi peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut dengan Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada tahun 629 Masehi atau 5 Jumadil Awal 8 Hijriah. Dinamakan Perang Mu'tah karena peperangan ini terjadi di dekat kampung yang bernama Mu'tah di sebelah timur Sungai Yordan dan Al-Karat, serta di antara pasukan Khulafaur Rasyidin yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW dan tentara Kekaisaran Romawi Timur Basro. Perang Mu'tah merupakan pendahuluan dan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Pemicu Perang Mu'tah adalah pembunuhan utusan Nabi Muhammad SAW bernama Al-Harits bin Umair yang diperintahkan menyampaikan surat kepada pemimpin Basro. Al-Harits dicegat oleh Surahbil bin Amr, seorang gubernur wilayah Balqa di Syam, ditangkap dan dipenggal lehernya. Untuk perang ini, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan berkekuatan 3.000 prajurit. Masa-masa sebelum, saat, dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Permulaan sakit Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dari Abu Muwaihibah, mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengutusku pada tengah malam seraya berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi penghuni kuburan Baqi ini. Karenanya marilah pergi bersamaku." Setelah kepulangannya dari kuburan, sejak itulah Rasulullah SAW merasakan sakit yang kemudian beliau meninggal dunia. Rasulullah SAW merasakan sakit di bagian kepalanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sepulangnya dari Baqi, sakit di bagian kepala itu semakin bertambah berat sehingga menimbulkan demam yang sangat serius. Permulaan sakit ini terjadi pada akhir-akhir bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah. Ketika fajar pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah telah masuk dan orang-orang pun tengah sholat di belakang Abu Bakar, tiba-tiba kain penutup yang menghadang kamar Aisyah radhiyallahu anha terbuka dan Rasulullah SAW muncul dari baliknya, lalu sambil tersenyum memandang mereka yang telah berbaris sholat. Karena mengira Rasulullah SAW telah sembuh dari sakitnya, maka setelah menunaikan ibadah sholat, orang-orang pun bergegas dari masjid. Tetapi ternyata itu adalah pandangan perpisahan terakhir beliau kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW kembali ke kamar Aisyah lalu berbaring seraya menyandarkan kepalanya di dada Aisyah menghadapi sakaratul maut. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana berisi air yang di hadapan beliau, lalu mengusap wajahnya seraya berucap, "La ilaha illallah, sesungguhnya kematian punya sekarat." Kemudian beliau mengangkat tangannya seraya berucap, "Fir rafiqil a'la," sampai beliau wafat dan tangannya lunglai. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah setelah matahari tergelincir pada usia 63 tahun. Jenazah Nabi Muhammad SAW dikebumikan pada malam Selasa tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Juni 632 Masehi. Beliau menghembuskan nafas terakhir di kediaman Aisyah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Kami cukupkan. Terima kasih. Hatur nuhun, matur suwun, thank you, syukron, danke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.